Halo teman, selamat siang. Selamat berjumpa kembali channel Tretan Zen. Udah hampir 3 bulan vakum karena saya sendiri masih fokus kemarin di penulisan skripsi. Jadi vakum dulu Mas Hakim. Oh, Oke. Sekarang udah selesai. Udah selesai, alhamdulillah. Udah sidang juga kemarin. Alhamdulillah. Mas Hakim ini sahabat satu organisasi dan juga beliau adalah mahasiswa pasca sarjana ketatanegaraan di Universitas Kenegaraan. Iya, karena katanya nggak ada tata negara. Oh, kenegaraan ya. Jurusan kenegaraan. Di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Siang ini saya akan bicara tentang masalah persoalan yang beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir ini cukup menggencarkan dunia sosial media, Mas Hakim. Ya, dunia politik lah. Dunia politik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Demokrat, kubu AHY dan kubu Muldoko. Tambah satu lagi. Siapa? Kubu Anas. Anas Urbaningrum. Iya. Baik, kita akan mendiskusikan soal ini sebenarnya teman-teman. Ya. Berawal dari konferensi pers yang diadakan oleh kubu AHY, bahwa kata AHY dulu Mas Hakim, kepemimpinannya akan dikudeta oleh sekelompok orang, baik dari eksternal partai yang dalam hal ini asumsi mereka itu dari pihak pemerintah katanya. Bukan hanya dikudeta, sudah pasti. Sudah pasti dikudeta. Kalau tinggal disahkan aja. Kalau Anda melihat Mas Hakim, Ya, dinamika seperti ini sebenarnya itu bagaimana sih melihatnya? Anda sebagai mahasiswa yang juga pengamat politik dan hukum. Terima kasih Mas Zen telah mengajak untuk berdiskusi tentang ini atas waktunya. Pertama sebetulnya kalau kita mengamati dengan serius tentang dinamika Demokrat ini sebetulnya sudah sejak lama. Betul. Sekarang hari ini adalah momentum dari Demokrat itu sendiri. Karena apa? Karena kekuatan Demokrat hari ini sudah tak suka dulu. Kalau dulu dia kuat karena ada Pak SBY sebagai presiden. Ya, betul. Kalau kemarin kalau saya mengamati 2 video yang saya lihat, pertama yang di Tribun, diskusi Gede Pasek, dan kemudian di Akbar Faisal juga ada Gede Pasek dan Mas Rahmat Hidayat. Itu sebetulnya kalau diamati itu memang prosesnya sudah panjang. Betul. Cuman sekarang ini menemukan momentumnya bahwa Demokrat bisa direbut. Artinya puncaknya hari ini sebetulnya sejak SBY sudah tidak menjadi ketua Demokrat, kemudian jadi presiden, kemudian waktu itu sudah diambil alih oleh Anas, kemudian Anas terpilih jadi Demokrat. Di situ sudah dijelaskan bahwa sebenarnya itu tidak disenangi oleh SBY karena waktu itu di video yang itu dikatakan bahwa Anas waktu itu maunya dijadikan sekjen, sedangkan dari Andi Malarangeng waktu itu mau dijadikan ketua dari pihak Cekias. Cuman jawaban Anas itu menarik. Kalau kita diskusi lihat di videonya itu begini, Pak Anas Urbaningrum tidak ingin bilang iya kepada Pak SBY. Saya Pak manut perkataan sampean menjadi dan cuma dengarkanlah apa yang dimakan oleh C sama DPW. Buktinya di Bandung kongresnya memenangkan Anas. Iya. Kemudian semakin jelas bahwa di kubu Demokrat konflik sudah mulai. Berarti Anda melihat apa kubu B ini sekarang kalau melihat dari asumsi dan cerita sampean tadi, orang di belakang layar KLB ini bisa dikatakan Anas juga nggak kira-kira? Kalau dilihat dari segi pembiayaannya, pembiayaan mulai dari konsepnya segala macamnya. Ini analisis pembiayaannya kongres ini semua kebanyakan dibiayai oleh Nasaruddin, yang itu memang teman dan dekat, teman Anas yang dekat, dan kemudian dipecah oleh SBY untuk saling membenci. Tapi kemarin sudah dikonfirmasi oleh Nasaruddin bahwa mereka sudah damai, sudah saling memaafkan. Artinya memang ada 2 sekarang analisisnya ini. Ada dari pihak pemerintah, walaupun tanda-tanda kutip ya, pemerintah tidak mengakui, karena minimal merestui kalau tidak meskipun tidak mengakui tapi minimal merestui. Iya, gitu. Ini legitimasi politiknya, yang satu lebih legitimasi pembiayaan. Artinya kuat ini. Iya. Itulah, kira-kira begitu. Baik. Sebenarnya kalau melihat manuver yang dilakukan oleh, anggap dalam tanda kutip, orang-orang yang dikecewakan oleh kubunya, dikecewakan oleh SBY ya, sehingga itu mereka mengadakan KLB segala macamnya yang katanya ingin mengkudeta AHY, sebenarnya nanti
goalnya ini kemana Mas Hakim? Maksudnya kan sekarang ini kan yang dipilih oleh KLB ini kan Muldoko kan. Muldoko di mana Muldoko itu sebenarnya bukan orang partai sebenarnya. Benar. Goalnya bukan nanti orang partai, bukan anggota Demokrat. Bukan Kalau anggota dia Demokrat. dia orang partai Hanura dulu. Oh iya, Hanura. Maksudnya goalnya ini kemana? Terus apakah memang benar-benar nanti dampak ke Demokrat itu seperti apa? Apakah memang benar-benar mau dikudeta Partai Demokrat itu sehingga AHY nanti lengser, atau ini cuma ingin menghancurkan partai aja? Kalau dari ini ya, kalau kita analisis sebetulnya Demokrat itu sebetulnya sejak Anas Urbaningrum di kudeta, dalam tanda kutip di kudeta, kemudian suara kemarin 2019 kan hanya 7%. Betul. Sebetulnya tidak kuat-kuat banget sekarang, sudah mulai turun. Bahkan ya, Nasdem yang lebih kuat. Betul. Nasdem, PKB, PKS itu udah sangat kuat. Minimal begini, minimal ini merusak keinginan AHY untuk mencalonkan presiden 2024. Itu pasti, karena untuk konsolidasi saja mereka ini untuk internal ini nggak bisa fokus ke 2024 mereka ini, Pak. Iya ya, karena Mereka, sudah digoyahkan. Iya Mas ya. ini mereka hanya fokus konsolidasi. Bagaimana sekarang konsolidasi internal ini selesai. Minimal, artinya ini minimal memecahkan fokus untuk terjun di 24. Iya, minimal walaupun ya menang ya kubu dari Muldoko ini alhamdulillah, karena dapat ini ya, dapat legitimasi, dapat partai untuk nanti ini. Iya. Kalah juga ini berdampak kepada AHY. Bukan AHY, Demokrat. Dan AHY. Betul. Iya. Menarik ini Mas Hakim. Kemudian yang terakhir ini sekarang ini kan dari pihak KLB ini kan sudah menyerahkan hasil daripada kongres kemarin ke pihak Kemenkumham itu kan. Saya menarik dulu, sampean pernah diskusi sama saya bahwa melihat persoalan ini bisa dilihat dari 3 kacamata, hukum, moral, dan politik. Iya. Secara hukum dan moral mungkin pihaknya AHY menang, tapi secara politik, ya kan? Soalnya kan kemarin itu juga ketika berkas dari kongres itu diserahkan ke pihak Kemenkumham, dari Kemenkumham disuruh untuk diperbaiki, bukan ditolak ya, tapi disuruh perbaiki, ada kemungkinan untuk diterima kan gitu. Iya. Kira-kira nanti gimana ini analisisnya sampean, kemudian nanti ini apakah nanti yang disahkan ini pihak AHY atau di kongres kalau menurut sampean? Ya. Kalau kita lihat perdebatannya itu kan, perdebatan dan polemik yang terjadi sebetulnya secara ADRT partai itu banyak menguntungkan dan banyak kubu AHY. AHY, betul. Dan bahkan dinyatakan bahwa proses dalam pembentukan ADRT itu bahkan banyak cacat formil juga, tidak demokratis. Iya. Dan sebaliknya, ini sebetulnya sama-sama punya kelemahan dalam prosesnya. Cuman yang legitimasi kuatnya secara hukum memang dari kubu AHY. Pertanyaannya mendasar sekarang, mana yang akan disahkan? Apakah versi Muldoko, apakah versi AHY? Kalau melihat dari sinyalemen yang ada, sampai yang hari ini belum keputusan. Cuma sinyalemen bahwa penting kalau ini disahkan oleh pihak Muldoko, ini menunjukkan bahwa jelas keberpihakan pemerintah. Oh, begitu ya. Iya, kalau disahkan ya. Iya. Atau melihat seperti apa? Kalau analisis untuk sampai sekarang Anda sendiri masih belum bisa meraba-raba. Iya, karena memang belum ada ini kan. Belum ada ini ya, bahkan pembentukan ini aja belum, pembentukan pengurus dari kayak. Yang konferensi pers di Hambalang itu gimana itu? Itu konferensi pers menarik, bahwa mereka itu ingin menunjukkan bahwa SBY itu juga terlibat di Hambalang, termasuk anaknya. Makanya kemarin. Anaknya yang mana? Yang Ibas. Yang Ibas ya, betul. Bahkan disebutkan di videonya Akbar Faisal itu, Anas sebagai ini diperiksa oleh KPK, cuman anaknya sebagai bedanya. Itu menunjukkan mereka bahwa yang terlibat di Hambalang itu menunjukkan bukan ini juga kasusnya SBY dan anaknya juga harus diperiksa. SBY itu tidak ya kalau tanda kutip ya cuci banget. Iyalah. Oke, teman. Gitu. Terima kasih Mas Hakim. Nanti diskusi selanjutnya kita bisa disambung kalau ada isu-isu yang sekiranya nanti menarik untuk kita diskusikan. Terima kasih untuk teman-teman dan jangan lupa tetap dukung channel saya Tretan Zen untuk sampai 10.000 subscriber. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
sensitif.